bercerita tentang seorang pria bernama Sam yang harus bertahan hidup di tengah wabah zombie. Namun, ternyata selain ancaman dari para zombie, ia juga harus melawan rasa bosan dan stres dalam menjalani kehidupan tanpa adanya kehadiran orang lain. Seperti apa kisahnya? Mari langsung saja kita menuju ke alur cerita. Seorang pria bernama Sam menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh mantan kekasihnya, sebut saja Salsa. Namun, kedatangannya bukan untuk bersenang-senang, melainkan hanya ingin mengambil barang-barangnya yang masih tertinggal di rumah Salsa. Salsa memintanya untuk menunggu sebentar. Namun setelah cukup lama menunggu tanpa kejelasan, ia mulai kehilangan kesabaran. Ia kembali bertanya pada Salsa tentang letak barang-barangnya agar bisa ia ambil sendiri. Akhirnya, Salsa memberitahu bahwa barang-barang tersebut ada di sebuah ruangan yang tidak jauh dari tempat itu. Ia juga meminta Sam untuk menunggunya di sana, dengan alasan agar mereka bisa berbicara berdua dan menyelesaikan masalah yang masih menggantung di antara mereka. Sam pun pergi menuju ruangan yang dimaksud dan mulai mencari barang-barangnya. Namun karena tak kunjung menemukannya, ia memutuskan untuk mengunci pintu agar tidak ada orang lain yang masuk sehingga ia bisa lebih tenang. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menemukan barang-barangnya. Namun tiba-tiba, darah mengalir dari hidungnya tanpa sebab yang jelas. Sam pun memutuskan untuk duduk dan beristirahat sejenak. Dalam kondisi lelah dan linglung, ia tertidur di ruangan tersebut. Namun tak lama kemudian, terdengar suara teriakan dari luar ruangan. Keesokan harinya, ketika Sam bangun, ia berniat untuk kembali ke rumahnya sambil membawa barang-barang miliknya. Tapi setelah ia keluar dari ruangan itu, betapa terkejutnya Sam ketika ia melihat bahwa seluruh tempat itu sudah sangat berantakan. Di sana juga terdapat darah berceceran di mana-mana. Sam mencoba mengecek luar, ternyata orang-orang sudah berubah menjadi zombie termasuk Salsa. Melihat semua kejadian mengerikan itu, Sam mencoba untuk tetap tenang dan mulai memikirkan cara bertahan hidup dari para zombie yang ada di sana. Sam tiba-tiba mendengar suara aneh dari lantai di bawahnya. Ia dikejutkan dengan sebuah tembakan yang menghancurkan lantai ruangan tempat ia berada. Sam pun mencoba mengeceknya dan ternyata tembakan itu berasal dari seorang yang telah menembak dirinya sendiri. Kemudian Sam menjebol lantainya dan turun ke bawah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata pria itu bunuh diri setelah ia menembak istrinya sendiri yang telah berubah menjadi zombie. Sam pun segera mengambil seluruh persediaan makanan beserta senjata yang dibawa oleh orang itu. Dengan hati-hati, Sam lalu pergi keluar untuk menutup semua pintu agar tidak ada lagi zombie yang masuk ke dalam gedung tersebut. Ia juga mengecek setiap ruangan yang ada di dalam gedung itu sambil mengumpulkan barang-barang berguna. Setelah mengecek seluruh ruangan, Sam lalu berniat ke ruangannya menggunakan sebuah lift. Namun ternyata di dalam lift itu sudah ada kakek-kakek yang telah berubah menjadi zombie. Karena merasa bahwa zombie itu tak begitu agresif, Sam pun memutuskan untuk tidak membunuh zombie tersebut dan mengikatnya menggunakan sebuah ikat pinggang. Keesokan harinya,
Sam mulai mengamati pergerakan dari para zombie yang ada di luar sana. Selain itu, ia juga menghitung jumlah persediaan makanan sehingga ia bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Setelah selesai, Sam kemudian meluapkan seluruh emosinya yang ada di hatinya dengan cara bermain musik sekencang-kencangnya. Namun ia tak menyangka bahwa hal itu justru membuat para zombie mulai berdatangan. Sam pun mulai berpikir apakah masih ada orang lain yang berhasil di kota ini. Karena tampaknya kota itu kini sudah menjadi sangat sunyi bagaikan sebuah kota mati. Beberapa hari telah berlalu. Seperti biasa, Sam menghabiskan waktu dengan cara bersenang-senang dan menghibur diri, seperti bermain musik dan menembak zombie. Karena tanpa adanya teman, ia bisa saja mati oleh rasa bosan dan putus asa yang mulai menghantui pikirannya. Kemudian Sam berniat membuang mayat yang ada di lantai bawah karena ia mulai mencium bau busuk yang masuk ke dalam ruangannya. Namun karena ia tak tega membuang mayat itu begitu saja, Sam pun menyimpan mayat kakek dan nenek itu di dalam sebuah kamar lalu menyegel pintunya agar tidak ada lagi bau busuk yang keluar dari ruangan itu. Lalu ketika malam tiba, Sam yang saat itu sedang tidur tiba-tiba terbangun karena para zombie yang ada di luar berhasil menerobos pintu dan langsung menggigit Sam. Tapi ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk yang sering dialami oleh Sam. Lalu keesokan harinya, ia mencoba menenangkan diri dengan cara berolahraga sambil mendengarkan sebuah musik. Selain itu, ia juga sering mengobrol dengan kakek zombie yang biasa ia panggil dengan nama Alfred. Sedangkan untuk kebutuhan air, Sam berusaha mengumpulkan berbagai jenis barang yang dapat ia gunakan untuk menampung air ketika sedang hujan. So, you were a doctor, right? You must have seen some nasty stuff out there. Do you think there's a cure? Dad is the norm now. I'm the one who's not normal. Keesokan harinya, saat sedang berlatih menembak, ia melihat ada seekor kucing yang lewat sehingga ia pun langsung turun untuk menjemput kucing itu. Awalnya kucing itu tak mau menghampiri Sam ketika ia mencoba memberikan sebuah makanan. Namun tiba-tiba kucing itu lari sehingga Sam berusaha untuk mengejar kucing itu. Seketika Sam mencarinya, beberapa zombie yang ada di sana mulai menghampiri Sam. Ia sangat kecewa karena gagal mendapatkan satu-satunya teman yang bisa menemaninya dikala sedang kesepian. Ternyata kejadian itu justru membuat Sam terluka di bagian kakinya. Karena takut dirinya akan berubah menjadi zombie, Sam pun menodongkan senjata miliknya ke kepalanya sendiri. Setelah sekian lama menunggu, Sam sadar bahwa ternyata luka itu hanyalah goresan biasa, sehingga ia pun sangat senang dan tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya, Sam mulai menyadari bahwa para zombie itu sudah tidak ada lagi di sana. Ia pun tak tahu kemana perginya semua zombie-zombie itu. Sam mencoba mengamati dari atas gedung, namun ia tak bisa menemukan satu pun manusia atau zombie di sekitar sana. Karena hawanya mulai dingin, Sam kembali masuk ke dalam untuk menghangatkan tubuhnya dengan cara berendam di air panas. Sam yang merasa kesepian karena ia ditinggal sendirian di kota itu, ia pun berencana untuk pergi dari sana. Namun sayangnya, Sam saat itu terlalu takut sehingga ia mengurungkan niatnya tersebut. Sam meluapkan emosi dengan cara marah-marah pada zombie Alfred. Kemudian ia mulai memainkan drumnya dengan sangat keras sehingga para zombie yang tadinya hilang kini mulai berdatangan dan menghampirinya.
Kehidupan yang membosankan tanpa adanya harapan ini perlahan-lahan membuat Sam mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Ia tak tahu bagaimana caranya menghibur diri sendiri di tengah kehampaan itu. Ketika sedang tidur, Sam mendengar sesuatu di luar sana. Dengan rasa panik, ia pun langsung menembak pintu itu. Ketika Sam menghampirinya, ternyata itu bukanlah zombie, melainkan seorang yang berhasil selamat dari serangan zombie. Seketika Sam langsung membawa masuk wanita itu dan berusaha untuk menyelamatkannya. Hey, stay with me. Keesokan harinya, Sam sangat senang ketika ia melihat bahwa ternyata wanita itu masih hidup. Wanita bernama Sarah itu mengatakan bahwa ia bertahan hidup dengan cara berpindah-pindah dari satu gedung ke gedung lain. Ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang berhasil bertahan hidup dengan cara yang sama seperti Sam. Namun kebanyakan dari mereka telah mengalami stres, bahkan ada beberapa yang benar-benar menjadi sangat gila. Sam kemudian menunjukkan pada Sarah tentang aktivitas yang biasa ia lakukan. Tak hanya itu, ia juga mengenalkan Sarah pada zombie Alfred. Sarah pun memperingati Sam karena mereka tak tahu kapan zombie Alfred akan menyerang mereka. Tampaknya kehadiran Sarah di sana membuat Sam berubah drastis. Ia pun mulai merasakan apa artinya kenyamanan ketika ia bersama dengan orang lain. Seperti biasa, Sam curahkan seluruh perasaannya itu pada zombie Alfred. So, what do you think of her? Yeah, I agree. Keesokan harinya, Sam memutuskan untuk membagi persediaan makanannya. Namun karena persediaan itu tak terlalu banyak, Sam berencana masuk ke salah satu ruangan yang sebelumnya dihuni oleh para zombie. Ia melubangi pintu itu dan menembaki seluruh zombie yang ada di dalamnya. Kemudian Sam mengambil sebuah persediaan makanan dan barang-barang yang bisa ia gunakan dalam ruangan itu. Saat Sam kembali, ia panik ketika ia tak bisa menemukan Sarah di mana-mana. Ternyata Sarah sedang berada di atap bangunan sambil melihat-lihat keadaan yang ada di sana. Sarah mengatakan pada Sam bahwa ia berniat untuk keluar dari tempat itu karena tak mungkin bagi mereka untuk tetap berada di dalam gedung selama-lamanya. Mereka tak akan pernah tahu jika saja di luar sana ada orang-orang yang berhasil selamat dan membangun sebuah tempat perlindungan. Karena itu, Sarah lebih memilih untuk pergi ke sana daripada harus menunggu tanpa adanya kepastian. Mendengar hal itu, Sam pun mencoba meyakinkan Sarah untuk tetap tinggal bersamanya. Karena sebenarnya Sam terlalu takut untuk melakukan itu. Sarah pun memperingatkan Sam agar berhati-hati karena mereka takkan pernah tahu kapan para zombie itu akan menerobos gedung tersebut. Sarah juga mengatakan jika Sam tetap berada di sana, maka ia akan menjadi gila dan akhirnya mati bunuh diri. Sam yang berniat untuk meminta maaf atas perkataannya sebelumnya, ia baru sadar ternyata Sarah hanyalah halusinasi dari Sam. Sarah sebenarnya sudah meninggal saat pertama kali Sam melihatnya. Sam pun sangat sedih ketika ia harus menerima kenyataan pahit itu. Setelah memberikan pemakaman yang layak, Sam memutuskan untuk pergi dari sana. Ia membakar seluruh rekaman yang digunakannya untuk menghibur diri. Namun sebelumnya pergi, Sam tak lupa bahwa ia harus mengeluarkan zombie Alfred dari tempat itu. Entah apa yang terjadi, namun sepertinya zombie Alfred tak ingin menggigit Sam dan pergi begitu saja. Tiba-tiba Sam dikejutkan dengan suara alarm kebakaran yang diakibatkan oleh kepulan asap dari rekaman yang ia bakar sebelumnya. Hal itu membuat para zombie yang ada di luar berhasil menerobos masuk ke dalam gedung. Tampaknya para zombie itu tak mengetahui keberadaan Sam dikarenakan kepulan asap yang sangat tebal. Sam pun segera keluar dari sana dan melemparkan tali yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Terlihat salah satu zombie mulai menghampiri Sam sehingga ia pun langsung loncat dan menabrak gedung di sebelahnya. Yang mana hal itu membuat Sam tak sadarkan diri.
Setelah beberapa saat, Sam segera bangun dan mulai memanjat tali itu. Di sana Sam baru sadar bahwa keputusannya untuk pergi sekarang berubah menjadi penyesalan karena masih terlalu banyak gedung yang harus ia lewati. Dan film pun tamat. Wah.